Pakar Kebijakan Publik Universitas Diponegoro, Undip, Teguh Yuwono, ikut menanggapi proyek kereta cepat WOS yang kini menjadi polemik buntut utang proyek yang membengkak. Belakangan ini masalah proyek kereta cepat WOS jadi polemik karena beban utangnya yang mencapai 116 triliun rupiah. Adapun Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa menolak membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WOS menggunakan dana APBN. Kemudian muncul juga dugaan adanya markup atau penggelembungan biaya yang terjadi dalam proyek kereta cepat WOS ini. Pasalnya proyek WOS yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya, cost overrun, sebesar 1,2 miliar dolar AS atau sekitar 19,54 triliun rupiah dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dolar AS. Sehingga, total investasi proyek WOS mencapai 7,2 miliar dolar AS atau sekitar 116 triliun rupiah. Lalu untuk membiayai investasi 7,2 miliar dolar AS pada proyek ini, 75% diantaranya didapat dari pinjaman China Development Bank. Teguh menilai, untuk menangani masalah proyek WOS ini, penting bagi pemerintah melakukan komunikasi dan koordinasi agar nantinya penanganan masalah WOS bisa dikembalikan sesuai dengan legal standing-nya. Selain itu, Teguh menekankan dalam proyek WOS ini pemerintah merupakan regulator dan pengawas. Karena itu, pemerintah berkewajiban untuk mengundang seluruh pihak terkait untuk membahas proses penyelesaian proyek WOS ini. Ya, menurut saya tetap yang paling penting di antara mereka, pemerintah, adalah komunikasi, koordinasi, mengembalikan sesuai dengan legal standing-nya. Karena pemerintah adalah penanggung jawab semuanya, pemerintah adalah regulatornya, pemerintah adalah pengawasnya. Ya mereka yang kemudian memimpin dan mengundang itu sehingga semua proses itu bisa diselesaikan di level itu. Mereka tidak bisa kemudian lepas tangan diserahkan ke konsorsium. Kemudian ya yang paling bagus adalah diundang dikomunikasikan apalagi ini dulu kan levelnya presiden. Kata Teguh dalam program On Focus di kanal YouTube tribunnews.com, Rabu, 23 Oktober 2025. Teguh menyebut Presiden Prabowo juga bisa melakukan langkah-langkah tertentu agar masalah proyek WOS ini tak berdampak negatif kepada masyarakat. Saya kira Presiden Prabowo juga bisa mengambil langkah-langkah itu supaya kemudian dampaknya ini tidak terlalu dirasakan negatifnya untuk masyarakat. Karena kemarin dampak relaksasi anggaran juga cukup berat ya untuk masyarakat kita. Nah, dengan ini ditambah ini lagi nanti saya kira bebannya akan menjadi lebih berat, jelas Teguh. Teguh pun meyakini jika permasalahan proyek WOS ini bisa dikomunikasikan dengan baik, akan bisa terselesaikan. Tak tertutup kemungkinan juga akan ada negosiasi ulang dengan China untuk penyelesaian proyek WOS. Bisa juga dalam negosiasi dengan China ini diajukan klausul tertentu untuk meringankan beban proyek WOS ini. Saya kok meyakini bahwa kalau komunikasi ini bisa dilakukan dengan baik, interaksi dilakukan, saya kira masih bisa. Bahkan mungkin bisa dilakukan negosiasi ulang dengan China dengan kondisi seperti ini. Nanti bisa ada semacam klausul tertentu bahwa ada perbaikan. Saya kira itu masih mungkin dilakukan, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.